Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 22 Juni 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku yang di nomor 267, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah firman Tuhan. Emas adalah logam mulia yang cantik dan mahal. Namun sebelum ia menjadi suatu perhiasan, emas tertanam dan bercampur dengan mineral-mineral lainnya pada batu-batuan. Untuk memisahkan emas dari mineral lainnya itu, perlu dilakukan proses pemurnian. Ada berbagai metode pemurnian emas, namun hampir seluruhnya memanfaatkan sesuatu yang panas dan mendidihkan, baik itu cairan kimia seperti air raksa atau merkuri, maupun menggunakan api dengan suhu tinggi. Emas harus dipanaskan dengan suhu tinggi dulu, agar ia timbul dan terpisah dari mineral lain yang tidak berharga. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah bagian perkataan Ayub di saat ia tertimpa penderitaan yang begitu hebat. Melalui perkataannya tersebut, Ayub meyakini bahwa penderitaan yang hebat itu seperti proses pemurnian emas yang menggunakan suhu tinggi maupun cairan yang sifatnya membakar. Baginya, penderitaan yang dialaminya adalah ujian yang diinginkan Allah, supaya oleh ujian itu ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan timbul seperti emas yang sudah dimurnikan. Keyakinan Ayub itu bukanlah pepesan kosong. Ayub meyakini seperti itu karena memang ia adalah pribadi yang taat kepada Allah. Dalam ayat 11 dan 12, yaitu dua ayat setelah bacaan firman Tuhan hari ini, Ayub menyatakan bahwa kakinya menuruti jalan yang diperintahkan Tuhan dan tidak menyimpang. Perintah dari Tuhan tidak dia langgar, malahan ia simpan di dalam sanubarinya. Itulah sebabnya penderitaan yang dialaminya menjadi proses yang akan memurnikan dirinya menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus dan anak-anak Allah, kita diwajibkan untuk berjalan sesuai dengan jalan yang diperintahkan Tuhan,
dan juga bersedia mendengar firman-Nya serta menyimpannya dalam sanubari kita. Namun kalaupun itu sudah kita lakukan dengan amat baik, bukan berarti Tuhan tidak membiarkan penderitaan menghampiri kita. Berkaca dari kehidupan Ayub, bisa saja dan sangat mungkin Tuhan mengizinkan penderitaan itu kita alami. Namun bukan karena Tuhan tidak menghargai ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman-Nya, ataupun bukan juga karena Tuhan tidak mengasihi kita. Penderitaan itu diizinkan oleh-Nya sebagai bagian dari apa yang Tuhan kerjakan untuk memproses kita dan memurnikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih indah di hadapan-Nya. Seperti kata Tuhan dalam suatu bagian Alkitab, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna." Penderitaan yang kita alami sesungguhnya proses ujian yang Tuhan izinkan untuk membuat kita seperti emas yang timbul dari antara batuan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga ketaatan dan kesetiaan kita kepada perintah dan firman Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita melalui penderitaan yang kita alami menjadi pribadi yang bersinar, yang memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kiranya belas kasihan-Mu terus ada pada kami, dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk bertahan dalam penderitaan dan dalam kesetiaan kami kepada firman-Mu, sehingga kami boleh timbul seperti emas ketika Engkau mengizinkan penderitaan itu menjadi ujian bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.